Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama untuk bersilaturahim, kita melanjutkan ta'lim kita. Dan insyaallah topik atau tema kita pada kesempatan hari ini kita berbicara masalah harta, ya. Bab berikutnya dari kajian fikih muamalah maliyah adalah terkait dengan harta. Materi ini 70%-nya diambil dari buku ini, ya. Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah. Pengantar fikih muamalah maliyah, al-mal wal milkiyah wal aqd. Harta, kepemilikan serta akad perjanjian. Ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Utsman Syubair, ya. Al-Ustadz maksudnya adalah profesor, karena istilah ustadz itu maksudnya adalah guru besar, untuk menunjukkan jabatan fungsional selevel guru besar di kita itu. Dr. Muhammad Utsman Syubair. Di dalam buku ini, ya, dibahas 3 subbab penting yang harus diketahui terlebih dahulu oleh orang-orang yang akan mempelajari fikih muamalah. Jadi judul buku ini adalah Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalah Al-Maliyah, pengantar fikih muamalah maliyah. Ini sifatnya dasar, ya, basic. Baru setelah selesai membaca buku ini bisa melanjutkan ke kajian-kajian akad-akad yang lainnya. Di dalam buku ini ada 3 subbab pokok yang harus difahami, ya. Pertama yaitu materi tentang al-mal, harta. Yang kedua al-milkiyah, kepemilikan. Yang ketiga al-aqdu, akad atau perjanjian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan istilah-istilah yang berkaitan dengan akad, ya. Istilah-istilahnya kemarin sudah kita bahas sedikit, ya. Nanti teori-teori dari akadnya itu akan dipelajari setelah ibu bapak mempelajari tentang harta dan tentang kepemilikan, ya. Nanti akan dipelajari teori-teori teori-teori akad kalau sudah mempelajari teori harta dan teori kepemilikan di dalam Islam, ya. Ini buku ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Utsman Syubair, diterbitkan oleh Darun Nafais, ya, cetakan yang cukup bergengsi kalau di Beirut sana. Total halamannya tidak begitu banyak, ya, sekitar 327 halaman, ya. Kalau dikaji 1 bulan selama Ramadan, misalnya ibu bapak mau baca di rumah, ya, selama Ramadan itu bisa itu tamat, ya, 1 bulan. Seharinya sekitar berarti 10 sampai 12 halaman, ya, 10 sampai 12 halaman. Bagi yang menginginkan buku ini, ya, filenya nanti saya kasih gratis, ya. Tapi kalau mau fisiknya seperti ini beli di toko buku. Di toko buku. Ya, kalau fisik ininya, ya, kalau fisiknya. Tapi kalau filenya ini sudah saya dapatkan, ya, saya download. Ini bisa disebarluaskan secara gratis. Di buku yang tadi itu uraiannya panjang lebar sebetulnya, ya, tapi saya sudah ringkas di dalam bentuk PowerPoint-nya, ya. Jadi PowerPoint ini meringkas dari buku pembahasan yang ditulis dan dikaji oleh Profesor Dr. Muhammad Utsman Syubair. Sebelum kita lanjut, ya, ke dalam topik-topik yang berkaitan dengan harta, kita lihat dulu definisi harta di dalam bahasa Arab, ya.
atau juga sering digunakan dalam bahasa Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab, harta itu biasa disebut dengan istilahnya al-mal. Ya, al-mal. Bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya adalah al-amwal. Ya. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada kalimat al-mal wal amwal, itu maknanya adalah harta. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat harta itu secara bahasa itu artinya condong atau miring. Bisa juga berarti dalam bahasa Arab, harta itu maknanya adalah berpaling. Kenapa di dalam bahasa Arab, harta itu disebut dengan istilah mal, ya, atau amwal tadi? Karena setiap orang dia punya kecenderungan, ya, ingin memiliki apa yang disebut dengan harta tersebut. Ya, saya yakin semua yang dia hari ini masih hidup ya dalam hal ini, ya, dia manusia yang hidup dan normal, dia punya kecenderungan terhadap harta. Ya, tidak ada manusia yang hidup di dunia sekarang itu nggak butuh harta, nggak ada itu. Ya, semua orang dia cenderung untuk ingin memiliki harta. Makanya dalam bahasa Arab, mal itu, ya, atau amwal atau harta itu artinya secara bahasa artinya condong atau cenderung. Ada hadis juga mengatakan idza kanat imra'atani, ya, kalau seseorang itu dia punya dua orang istri, ya, famalat ihdahuma 'ala al-ukhra, kata Nabi, si suami yang dia punya dua orang istri itu famalat, ya, dia condong hanya ke salah satu istrinya saja. Dia punya dua istri atau lebih, dia hanya condong, famalat, kalimatnya mal, sama kan? Famalat ihdahuma 'ala al-ukhra. Salah satu condong pada salah satunya saja, ya. Faja'a yaumal qiyamati ma'ilan, kata Nabi. Maka si suami tersebut akan datang kelak menghadap Allah pada hari kiamat ma'ilan, dalam keadaan miring gitu. Ya. Ini hanya menunjukkan kalimat mal dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kecenderungan atau kecondongan. Kita lihat di sini ada juga pendapat dari Profesor Dr. Ubah Zuhaili. Kata beliau, harta itu segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya atau ikhtiar. Baik sesuatu itu berupa zat atau benda fisik seperti komputer, handphone dan sebagainya, ataupun manfaat atas suatu benda, itu termasuk harta. Ya, seperti kendaraan, bukan kendaraannya, tapi manfaat dari kendaraannya itu termasuk harta. Menurut sebagian ulama, nanti kita akan bahas. Pakaian yang diambil adalah manfaat dari pakaian tersebut. Ya, tempat tinggal, sukna, yang diambil adalah manfaat dari tempat tinggal tersebut. Ya. Makanya manfaat dari suatu kebendaan itu disebut dengan harta menurut sebagian ulama. Jadi kalau kita ambil sebuah konklusi dari dari definisi yang dikemukakan oleh Ubah Zuhaili, jadi dikatakan harta itu ada dua kriteria yang harus difahami. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut. Yang pertama, jadi kalau harta itu dia harus bisa mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kepuasan dan ketenangan bagi si pemilik harta tersebut. Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Makanya konsekuensinya jika tidak atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Contoh, ketika kita melihat ada burung yang terbang di udara, kemudian ikan yang berada di laut, ya, atau ada hasil bumi yang masih berada di dalam perut bumi yang belum kita miliki dan belum kita kuasai, maka itu tidak dikategorikan sebagai harta. Di sini misalnya ada yang suka burung, ya, ada yang suka burung enggak? Ya, kalau belum dimiliki si burung tersebut, maka itu tidak dikategorikan sebagai harta. Kalau ada ikan di dalam laut yang belum kita miliki ikan tersebut, ya masih ada di dalam laut, maka itu tidak disebut dengan harta.
Karena harta itu harus berada di dalam genggaman atau kepemilikan manusia. Nah, ini hanya definisi secara bahasa saja. Kita lihat di sini definisi menurut para ulama fikih atau fuqaha. Di sini para fuqaha membagi dua pandangan ya. Ada pandangan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama fikih. Di sini diwakili oleh Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kemudian yang kedua yaitu pandangan dari mazhab Hanafi. Ya, jadi ada dua mainstream. Biasanya memang dalam fikih muamalah selalu ada dua mainstream pemikiran. Kalau enggak pemikiran Ahnaf yaitu Hanafiyah, ya, lawannya ada pemikiran jumhur atau mayoritas ulama. Ya. Jadi nanti kalau bicara masalah fikih muamalah atau membaca literatur dalam fikih muamalah pasti ada dua pandangan, menurut ulama Hanafi dan menurut jumhur ulama. Ya. Agak sedikit berbeda memang dalam merumuskan atau membuat sebuah konstruksi hukum dalam fikih muamalah. Ya. Nah, kalau kata Hanafi, harta itu adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, dia dapat disimpan, serta dapat dimanfaatkan. Maka di sini harus terpenuhi dua syarat. Dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian harta itu harus bersifat konkret, tangible, sesuatu yang harus bisa disentuh oleh panca indera. Ya. Makanya kata ulama Hanafi, sesuatu yang sifatnya tidak konkret, ya, seperti ilmu, kesehatan, ya, skill, prestis, image dan sebagainya, itu tidak dikategorikan sebagai harta. Karena dia tidak berwujud. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan. Makanya oksigen, cahaya matahari, ya, ataupun yang sifatnya alamiah yang tidak bisa disimpan dan dimiliki secara konkret, ya. Artinya sifat kebendaannya itu sulit untuk berada dalam qabd, dalam genggaman, maka itu tidak dikategorikan sebagai harta. Ini implikasinya bisa panjang. Kalau kita melihat di dalam teori hukum perdata, walaupun nanti kita akan singgung, pernah mendengar ada istilahnya harta berwujud dan harta tidak berwujud. Kalau harta berwujud berarti harta itu bisa disentuh oleh panca indera. Misalnya buku. Dia berwujud tidak berwujud? Berwujud ya? Oke. Kenapa? Karena dia bisa disentuh oleh panca indera. Ya. Oke. Persoalannya, mazhab Hanafi hanya menganggap harta itu adalah benda yang berwujud. Sehingga sesuatu yang tidak tangible atau intangible, yang tidak berwujud atau yang sifatnya abstrak, ya, tidak tersentuh oleh panca indera, maka itu tidak dikategorikan sebagai harta. Ada yang bisa memberikan contoh benda yang tidak berwujud, tapi dia punya nilai, tapi dia tidak berwujud? Contohnya apa? Apa, Pak? Apa? Pengetahuan. Oke. Nah, tadi di sini ya. Ilmu lebih konkretnya hari ini apa? Sudah betul tapi belum mengerucut. Sudah betul. Keywordnya itu hak kekayaan intelektual. Haki. Menurut mazhab Hanafi, dia bukan harta. Konsekuensi hukumnya bisa panjang. Kalau orang hari ini mencuri hak kekayaan intelektual orang lain, maka dia tidak dapat dihukum atau diberikan sanksi. Karena dia mencuri bukan harta. Sedangkan kalau menurut jumhur ulama, harta itu bukan hanya yang wujud saja, tapi yang tidak berwujud secara fisik dikategorikan sebagai harta. Kalau tadi Bapak memberikan contoh ilmu pengetahuan, yang sekarang konkretnya dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Bisa dalam bentuk hak cipta, hak paten, ya, yang di situ macam-macamnya banyak. Ada hak merek dagang, ya, atau sebagainya. Misalnya seorang pengarang buku, ya, misalnya ini Profesor Dr. Usman Syubair
menulis sebuah buku, ya, itu kan hak cipta masuknya. Dia termasuk hak kekayaan intelektual. Kalau dia tidak kategorikan harta oleh mazhab Hanafi, maka implikasinya tadi kalau ada orang yang dia mencuri ide atau kekayaan intelektual, dalam hal ini mengcopy, mencuri file, maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Karena memandang itu bukan harta. Tapi kalau kata jumhur ulama, ini harta. Ya, kekayaan intelektual itu adalah harta, sekalipun dia tidak berwujud. Ya, sekalipun itu tidak berwujud. Ya, hak kepengarangan. Misalnya di sini ada pencipta lagu. Ya, itu kan hak kekayaan intelektual. Merek dagang. Misalnya di sini ada pengusaha, dia punya merek dagang. Kalau merek dagangnya dia ambil oleh orang lain gimana tuh? Misalnya ibu bapak punya restoran sudah terkenal, ya, rumah makan X, ya, sudah terkenal, dicuri namanya, ya, atau handphone sudah punya nama besar, ya, jenis X, dicuri namanya, maka kata ulama jumhur dia termasuk kategori pencurian, karena dia mencuri harta orang lain, sekalipun harta itu tidak berwujud secara fisik. Kira-kira seperti itu, ya. Secara wajar dimungkinkan untuk diambil manfaatnya. Jika secara asal sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan, ya, seperti bangkai, makanan yang sudah kadaluarsa, pakaian yang sudah rusak, tidak bisa dikategorikan sebagai harta. Karena harta itu, kata ulama Hanafi, syaratnya harus bisa diambil manfaatnya. Jadi kalau ini buku sudah rusak, ini buku tidak dikategorikan sebagai harta. Karena tidak bisa diambil manfaatnya. Bapak punya baju, kendaraan, atau apapun itu, ya, alat-alat elektronik yang sudah tidak bisa berfungsi. Maka kata ulama Hanafi itu tidak dikategorikan sebagai harta karena tidak bisa diambil manfaatnya. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu harus merupakan manfaat yang diterima secara umum. Makanya kata ulama Hanafi seperti ini. Kalau orang hari ini, ya, misalnya kita dalam kultur budaya kita makan makanan nasi, ya, nasi. Kalau orang kenyang minimal 1 piring nasi. Nah, 1 piring nasi bisa diambil manfaatnya. Kenyang menjadi salah satu manfaatnya. Kalau sekarang orang hari ini hanya memakan 1 butir nasi, apakah 1 butir nasi bisa bermanfaat? Makan 1 butir nasi bisa nggak? Saya kira tidak bisa. Minum hanya setetes air bisa? Tidak bisa. Maka sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti 1 butir nasi, 1 tetes air, maka kata ulama Hanafi tidak dikategorikan sebagai harta. Karena harta itu harus bisa diambil manfaatnya secara wajar. Logikanya tidak ada orang yang makan hanya 1 butir nasi. Tidak ada orang yang makan hanya 1 butir nasi atau minum 1 tetes air. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita lihat sekarang pandangan kebanyakan ulama. Ya, itu kan Hanafi, itu versinya ulama Hanafi. Sekarang kita lihat di sini versi kebanyakan atau mayoritas. Kata ulama mayoritas, harta itu segala sesuatu yang memiliki nilai. Dzukimah, dia punya nilai. Di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan, harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, al-mal atau harta haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter. Kata ulama jumhur seperti itu. Yang penting dia punya nilai saja, itu kategori harta. Saya kasih contoh sederhana. Kalau tadi kata ulama Hanafi, harta itu harus bisa dimanfaatkan. Kotoran hewan bisa dimanfaatkan tidak? Bisa hari ini kan?
Kalau dijual punya nilai? Harta bukan? Harta. Dia harta. Kalau saya rusak pupuk atau kotoran hewan yang sudah ya jadi pupuk ya namanya ya, kotoran hewan yang sudah jadi pupuk saya rusak, maka kata jumhur ulama saya wajib tanggung jawab. Sekalipun awalnya dia kotoran. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman seperti ini. Kita rusak barang itu, mentang-mentang itu barang tidak ada nilainya lah. Ini kotoran. Tapi ketika kotoran itu sudah berubah menjadi sebuah pupuk dan dia punya nilai, ketika diperjualbelikan ada standar harganya, maka kita ada kewajiban untuk mengganti ketika kita merusak barang tersebut. Ya. Ini kita lihat definisi dari ulama kontemporer. Kayaknya hanya menambahkan dari pendapat jumhur. Tadi harus punya nilai, itu harta itu punya nilai. Makanya tadi saya katakan hak kekayaan intelektual yang berasal dari ilmu pengetahuan tadi, dia punya nilai. Sekalipun tidak berwujud fisik. Sekalipun tidak berwujud fisik, tapi dia punya nilai. Maka dia dikategorikan sebagai harta. Ya, ini juga sama, setiap nilai atau materi yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia. Karena boleh jadi benda tersebut punya nilai tapi tidak beredar di kalangan manusia. Atau terbatas hanya dimiliki oleh kalangan tertentu mungkin ya. Segala sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan, serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Ini mirip dengan ulama Hanafi. Sehingga kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari dua pandangan ulama tadi, Hanafi dan jumhur ulama, maka dikatakan harta itu kalau pertama dia punya nilai, ya, bersifat materi. Maaf, yang pertama bersifat materi artinya dia sifatnya berwujud, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan. Secara kebiasaan masyarakat memandang itu sebagai sebuah harta. Persoalannya, apakah hak dan manfaat termasuk harta? Tadi ada hak kepemilikan, ada manfaat dari suatu benda. Manfaat begini. Rumah itu manfaatnya bisa ditempati rumah tersebut. Kendaraan manfaatnya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Pakaian manfaatnya adalah untuk menutup aurat dan sebagainya. Persoalannya apakah itu termasuk harta atau tidak? Kata mazhab Hanafi, dari definisi harta pada sesuatu atau zat yang bersifat materi dalam arti memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan saja. Kata Hanafi, manfaat suatu benda, manfaat suatu barang itu tidak dikategorikan sebagai harta. Tapi kalau kata jumhur ulama, hak dan manfaat termasuk harta. Makanya, kalau sekarang orang dia punya rumah, sekarang dia punya mobil, rumah dan mobil itu dia sewakan. Orang yang nyewa rumah atau mobil tersebut, dia mengambil apanya? Mengambil fisik rumah dan mobil tersebut atau mengambil manfaatnya saja? Bayangkan saja, ibu bapak sedang pergi keluar kota, menginap di sebuah rumah, menginap di sebuah villa, menginap di sebuah apartemen atau villa. Ketika kita sewa villa tersebut atau rumah tersebut, kira-kira yang diambil itu benda fisiknya atau manfaatnya? Maka manfaat itu punya nilai dan dia termasuk harta. Ya. Ini kira-kira untuk membedakan antara pandangan Hanafi dengan pandangan ulama kebanyakan. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang manfaat dan hak dan manfaat tersebut di kajian tentang milkiyah ya. Ini hanya pengenalan saja. Oke, kita lanjut ke makanatul mal fil Islam, kedudukan harta di dalam Islam. Ini kata Syubair, sekiranya ada 4 yang harus digarisbawahi ketika kita berbicara masalah harta. Pertama, istikhlaf. Istikhlaf itu artinya
penggantian. Maksudnya apa? Pada hakikatnya harta yang hari ini kita miliki, ya, harta yang hari ini kita miliki, baik harta itu berwujud atau tidak berwujud tadi, yang punya nilai dan dianggap sebagai harta secara kultur, maka pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memposisikan harta itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Karena menunjukkan harta yang hari ini kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah milik Allah. Itu disebut dengan istikhlaf. Jadi manusia itu tugasnya apa? Memperdayakan harta ini sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ya. Berarti kalau orang hari ini diamanahi harta tapi digunakan tidak sesuai dengan pola syariah, tidak disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, membuat perjanjian bisnis seenaknya tanpa paham tentang syariah, berarti dia sudah tidak amanah terhadap harta Allah. Karena hakikatnya kita sebagai khalifah. Jadi istikhlaf itu dari kalimat khalifah. Istakhlafa yastakhlifu khalifah. Kita khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Jadi jangan menganggap harta yang hari ini kita miliki adalah milik kita. Makanya kenapa kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 11-12 kan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Porsi bagian laki-laki, 2 bagian dari perempuan dalam hal pembagian hak harta waris. Kalau itu harta milik kita, kenapa kita tidak bagi rata saja? Supaya dipandang adil oleh anak-anak kita. Supaya tidak ada sengketa di antara anak cucu kita. Kenapa tidak kita bagikan adil saja? Kenapa harus sesuai dengan aturan Allah? Laki-laki sekian porsinya, perempuan sekian. Istri sekian kalau tidak punya anak. Ibu bapak sekian kalau tidak punya anak. Suami sekian kalau istrinya meninggal. Ya, kenapa ada porsi-porsi seperti itu? Menunjukkan harta yang hari ini kita miliki, yang kita tidak bawa meninggal, itu bukan punya kita. Itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta itu harus disesuaikan dengan keinginan dari pemilik harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah 2/1, ya sudah ikuti saja. Orang itu bukan harta kamu kok. Ya, kira-kira seperti itu, istikhlaf itu. Yang kedua, hubbul mal. Cinta harta. Dalam surah apa itu? Ali Imran ya, 14 kan terkenal ya ayatnya. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, gitu kan? Apalagi emas, perak, az-zahab wal fiddah, ya. Kemudian al-khail musawwama, kuda-kuda perang gitu kan. Kalau bahasa sekarang apa? Kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang bagus, wal hars, ya, tanaman. Kalau sekarang apa? Ya, tempat berinvestasi, rumah dan sebagainya. Oleh Allah ditanamkan manusia memiliki kecintaan terhadap harta, menunjukkan kalau orang hari ini punya kecenderungan ingin memiliki harta tersebut, itu dikategorikan hal yang wajar. Besok lebaran, pengen pakai baju baru, wajar. Besok lebaran gitu kan, ya, pengen punya mobil baru, walaupun sekarang nggak boleh mudik kan, wajar ya? Wajar. Besok lebaran, istri baru, itu wajar. Punya kecenderungan terhadap harta wajar. Yang dilarang oleh syariah bukan kecenderungan terhadap harta, tapi yang dilarang oleh syariah adalah diperbudak oleh harta. Bukan cinta terhadap harta, yang wajar oleh Allah ditanamkan punya sifat seperti itu. Dan kita bukan malaikat yang tidak diberikan potensi kecintaan terhadap harta, gitu. Ya. Jadi cinta terhadap harta wajar, yang tidak wajar diperbudak oleh harta. Ciri diperbudak itu apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi kalau orang sekarang sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, ketahuilah dia bukan cinta harta, tapi dia diperbudak oleh harta. Ingat kan filosofinya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
Jadikan dunia ini berada di dalam genggamanmu dan jangan jadikan dunia atau harta itu dalam hatimu. Kalau dalam genggaman, harta itu bisa kita yang manage. Kita yang manage. Tapi kalau dalam hati, kita yang diperbudak oleh harta. Segala cara dia halalkan untuk mendapatkan. Entah halal, entah haram. Kalau halal sih oke-oke saja. Tapi yang haram, tidak sesuai syariah. Baik zatnya tidak sesuai syariah atau cara memperolehnya tidak sesuai syariah, maka ini adalah pertanda orang diperbudak oleh harta. Jadi kalau sekarang bisnis menghalalkan segala cara untuk mendatangkan keuntungan dalam berbisnis, pertanda dia adalah orang yang sudah diperbudak oleh harta. Ya. Makanya kenapa dalam berbisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari mulai akad-akadnya harus detail sesuai dengan syariah. Ya kalau tidak ya implikasinya dia memakan harta orang lain secara batil yang menunjukkan bahwasanya dia ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut dan ini dilarang secara syariah. Ya. Kemudiannya ini wasilah, al-wasilah itu sarana. Maksudnya apa? Dijadikan harta ini sebagai sarana bukan hanya investasi di dunia tetapi juga investasi di akhirat. Ya. Segala peribadatan itu kan butuh dunia ya, butuh harta. Tidak mungkin bisa tegaknya agama sekarang kecuali ada harta yang menopang. Peperangan di zaman Nabi itu kan didukung oleh finansial yang cukup kuat. Bahkan Nabi pernah meminjam harta ya atau meminjam uang untuk demi keperluan peperangan pada saat itu. Dakwah hari ini tidak mungkin kalau tidak ditunjuk oleh harta. Ya, didukung oleh harta. Memberi peralatan seperti ini semuanya oleh harta. Ibadah haji, ibadah umroh, zakat, sholat, saum, semuanya kita didukung oleh harta. Ya, maka harta sebagai wasilah atau sebagai jalan investasi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang terakhir, al-mas'uliyah. Harta yang hari ini diamanatkan oleh Allah, karena tadi konsepnya istikhlaf ya, harta itu bukan punya kita tapi punya Allah hakikatnya. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berbicara masalah harta, coba yang ditanya itu dua, min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Ya, dari mana kamu mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, kemana kamu mendistribusikannya? Kan ketika bicara masalah umur, fisik, pengetahuan hanya satu pertanyaannya. Ya, umur dihabiskan untuk apa? Ilmu digunakan untuk apa tuh? Apalagi fisik ya digunakan untuk apa? Tapi harta pertanyaannya dua. Kan hadisnya itu la yazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in, kata Nabi. Seseorang tidak akan bisa melangkah pada hari kiamat ya kecuali dia harus lolos dari 4 pertanyaan. Fisiknya untuk apa? Ya, usianya untuk apa dihabiskan? Ilmunya digunakan untuk apa? Hartanya dari mana memperoleh harta tersebut? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemana mendistribusikannya? Dipertanggungjawabkan Allah kelak pada hari kiamat. Beda ya pertanyaannya. Dua itu masalah harta. Hati-hati mas. Ya, kenapa? Karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, dalam Al-Qur'an sering Allah mengatakan harta itu sebagai fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah batu ujian. Beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia yang maknanya adalah menuduh orang lain tanpa bukti. Betul kan? Dia sudah memfitnah saya. Ya, maksudnya menuduh tanpa bukti. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, fitnah itu adalah ujian hidup. Kalau ujian itu antara lolos atau tidak lolos, lulus atau tidak lulus gitu kan? Maksudnya apa? Dengan harta ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta ini semakin mendekatkan diri kepada Allah atau dengan harta ini semakin jauh dari Allah? Nah, ini pernah ada di dalam tafsir At-Tabari walaupun hadisnya dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Ketika kisah Sa'labah ya, kisah Sa'labah yang dulunya miskin ya, rajin beribadah kepada Allah gitu kan. Tapi sholatnya itu sering telat. Kenapa sering telat sholatnya? Sa'labah itu kisahnya itu kan karena dia harus menunggu istrinya dulu di rumahnya ya, sholat, kemudian sarung yang dipakai istrinya di rumahnya dia pakai untuk ke masjid, kemudian dia sholat di masjid
tapi terlambat. Ya, kemudian Sa'labah kan ditegur oleh Nabi, kenapa kalau kamu sholat sering terlambat gitu kan? Karena nunggu dulu istrinya pakai. Ya, saking kumiskinnya, sarung yang dia pakai itu harus giliran dulu dengan istrinya gitu. Baru dia pakai ke masjid. Gak apa-apa, telat juga gitu kan. Ya, gitu. Nah, kemudian dia minta doa pada Nabi, ya Rasulullah doakan supaya saya menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, dan dengan kekayaan ini saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita, karena panjang kan cerita Sa'labah ini, ya di dalam tafsir At-Tabari itu, bahwasanya kan Sa'labah ketika diberikan harta, ya diamanahi oleh harta oleh Allah, ya endingnya kan jadi orang yang kufur, ya sholat sudah tidak. Kenapa? Karena sibuk untuk mengurus bisnisnya yang banyak sekali pada saat itu, peternakan, perkebunan gitu kan, pertanian dan sebagainya, sektor-sektor yang sebagainya. Sampai dimintai zakatnya pun kan nolak Sa'labah itu kan. Ini menunjukkan bahwasanya bos sekalian, sampai akhirnya kan su'ul khatimah tuh, ya Sa'labah itu su'ul khatimah itu kan, karena Nabi tidak mau menerima zakatnya dari Sa'labah pada saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya harta yang hari ini Allah amanahkan itu sebagai ujian bagi kita. Ujiannya tadi antara lolos atau tidak lolos, lulus atau tidak lulus. Kalau lulus berarti dengan harta semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan harta semakin dia membela Islam. Dengan harta semakin dia jihadnya luar biasa, gitu kan? Tapi kalau dengan harta semakin meye-meye terhadap agama, gitu kan? Ya sudahlah, itu berarti dia nggak lolos ujian harta ini. Harta dan aulad ya. Tapi saya nggak mau bahas ini bagiannya. Nanti kalau ada ustadz bagian parenting ya. Harta dan anak sebagai ujian. Ya, anak itu jadi ujian itu. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Ujian itu. Harta sebagai perhiasan hidup. Nah tadi saya katakan ini ya, bahwasanya al-mal wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban khairun amala. Anak, harta dan anak selalu digantikan anak harta gitu dalam Al-Qur'an itu sebagai perhiasan hidup. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau punya anak atau punya harta tidak mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sekalipun harta itu banyak, sekalipun anak itu cerdas, sekalipun anak itu berprestasi secara dunia, tapi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, anak yang sukses secara duniawi, kan gitu kan? Tolak ukur manusia sekarang itu apa? Kesuksesan dunia. Kalau ngebangga-banggain kita udah pensiun, kita bangga-banggain anak-anak kita ya. Nah kita kerja di PT Anu di luar negeri. Ini anak saya sekolah ini S1, S2, S3, prestasinya gini. Ini kan kebanggaan. Memang itu perhiasan dunia. Tapi kalau tidak sampai mendekatkan diri kepada Allah, ini menjadi ujian ini. Ya. Tapi kata Allah, wal baqiyatus shalihat, ya. Amalan-amalan soleh itu yang kekal di hadapan Allah, ya. Dunia mah tidak kekal. Harta akan meninggalkan kita, anak juga akan meninggalkan kita. Atau kita meninggalkan anak kita, gitu saja. Ya. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. Nah, ini tadi sudah saya katakan, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, ya, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan terhadap wanita. Kenapa enggak pria? Ya memang kira-kira apa nih Pak? Bisa jawab enggak? Kenapa wanita tidak pria? Selalu menjadi objek itu wanita. Kira-kira apa? Dalam zina juga wanita yang didahulukan kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita-wanita pezina, laki-laki pezina. Wanita pezina didahulukan wanita itu. Kenapa tidak laki-laki? Sebagian ulama tafsir mengatakan seperti ini. Wanita itu dia punya magnet yang cukup tinggi daripada laki-laki. Daya magnetnya itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya, maka kalimat an-nisa ini ya terkadang didahulukan daripada kalimat laki-laki. Dalam hal tadi perzinahan juga wanita pezina, laki-laki pezina, kenapa?
Bukan berarti perempuan yang mau zina, bukan, tapi punya daya magnet yang lebih tinggi daripada laki-laki. Atau kata Imam Al-Jassas dalam tafsirnya mengatakan resiko-resiko yang dialami akibat pernikahan, akibat perzinahan itu lebih banyak dialami oleh wanita. Betul nggak? Ya kalau misalnya belum nikah kemudian berzina, hamil, ya yang repot siapa? Wanita, laki-laki. Ya wanita, dia harus mengandung wanita, melahirkan wanita. Laki-laki kabur, tertanggung jawab, wanita yang menanggung malunya. Ngurus sampai gede, wanita yang capeknya. Nah, itu yang didahulukan wanita. Terkadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini, tadi saya sudah katakan kalau orang sudah diperbudak oleh harta, celaka hidupnya tuh. Dia halalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia tersebut, harta, gitu kan. Dia halalkan segala cara, yang penting untung gitu kan, tapi melanggar kaidah-kaidah syariah. Bisnis apapun Pak, mau skala makro atau mikro, ya. Jangan berpikir ya skalanya makro doang, ya skala mikro juga gitu kan, yang hanya batis 1000, 2000 gitu kan. Kalau dia sudah melanggar prinsip syariat, celaka itu. Nabi mengatakan, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham." Celaka bagi hamba dinar. Nabi menyebutkan kalimat hamba dinar karena dinar dan dirham sebagai satuan harga atau mata uang pada saat itu. Bahasa kita rupiah. Jadi hamba rupiah. Wa abdul khasimah, ya. Celaka bagi budak atau hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian sutra. Ya, maksudnya pakaian sutra itu kan pakaian keagungan. Ya, kalau kita mah prestis atau popularitas, jabatan lah, apalagi sekarang itu ya sebagainya kira-kira. Binasa juga, merugilah ia. Jika ia kemasukan duri, maka ia tidak dapat mengeluarkannya. Maksudnya apa? Sulit kalau sudah orang diperbudak dunia. Suka ada kan bahasa di kita, boro-boro nu halal, nu haram oge hese kan gitu ya. Keluar tuh ucapan yang sebetulnya ini termasuk orang-orang yang dia diperbudak oleh dunia gitu kan. Nah, kalau kedua hadisnya dengan kalimat lu'ina abdud dinar wa lu'ina abdud dirham. Bukan celaka tapi kalimat dilaknat. Banyak ya hadis yang menggunakan kalimat dengan dilaknat. Contoh, la'ana rashi wal murtashi fil hukmi. Nabi melaknat orang yang menyuap dan menerima suapnya. Wal al-wasilah wal mutawsilah. Wanita yang disambung rambutnya dan tukang nyambung rambutnya. Wal washimah wal mutawshimah, yang ditato dan tukang tatonya. Akila riba wa muakilahu, tukang minjemin riba dan tukang minjemin teh kreditornya, ya, dan debiturnya, tukang minjemna gitu, ya. Orang yang suka minjemin ribanya dan seorang yang hobinya minjem riba, dilaknat tuh. Ya, sama dengan dunia juga dilaknat. Ada perkataan bagus dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan seperti ini. Dikatakan ciri orang dilaknat, kata Imam Ghazali, ketika dia melakukan sebuah dosa dan dia sulit keluar dari dosa tersebut, bahkan berpotensi dia terjerumus ke terhadap dosa-dosa yang lain atau ke dalam dosa-dosa yang lain. Jangankan keluar dari dosa tersebut, dia berpotensi masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Maka pertanda ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang makan riba, dia dilaknat. Sulit keluar dari riba. Akhirnya apa? Melakukan kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang lain untuk bisa melunasi riba tersebut. Nipu orang, mencuri harta orang lain, menggosok harta orang lain, ya, melakukan perbuatan tidak pidana lainnya untuk bisa keluar dari dosa riba tersebut. Atau dia sulit keluar dari tersebut, dia tambah dengan dosa riba yang lain. Seperti itu kan? Ini nggak lunas, tambah lagi, ini juga belum lunas. Untuk melunasi ini dia pinjam lagi, terus gitu. Dia gali lubang, tutup lubang. Pertanyaan orang dilaknat. Karena orang yang dilaknat ketika dia masuk ke dalam dosa, boro-boro bisa keluar dari dosa tersebut, dia berpotensi untuk masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Ya. Jadi banyak ya, berapa contoh tadi yang dilaknat tuh. Ini dunia, hamba dunia. Apa tadi? Suap,
riba, ditato, sambung rambut. Ya. Nanti cari lagi hadis yang lain lah, banyak lah. Fungsi harta sebagai kesempurnaan ibadah mahdoh. Ini kalau sholat juga harus pakai harta, ya. Kenapa sholat pakai harta? Nutup aurat. Nutup aurat tuh harus pakai pakaian. Pakai pakaian dibeli, pakai harta. Nggak sempurna orang ibadah kalau tidak pakai harta, kan? Mau haji pakai harta, mau umrah pakai harta, mau zakat pakai harta, mau wakaf pakai harta, sedekah pakai harta, saum juga pakai harta, berbukanya beli pakai harta, berbaginya ya pakai harta. Jadi tidak akan sempurna ibadah kecuali didukung oleh finansial yang kuat sebetulnya. Makanya kan mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai gitu kan, kuat dari fisiknya, kuat dari finansialnya, kuat dari keimanannya, semuanya kuat, gitu kan? Memelihara dan meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Allah sebagai kefakiran mendekatkan pada kekufuran. Nah, ada hadis dhaif ini, ya, tapi saya tidak mau kutip lah, ya. Bahwa saya takadul fakar yukidu kufur, bahwasanya kefakiran itu lebih mendekatkan kepada kekafiran. Kefakiran lebih mendekatkan kepada kekafiran. Ya betul ya, kalau kita sudah tidak punya harta, boleh jadi agama itu bisa dijual, akidah itu bisa dijual tuh. Jangankan yang tidak punya harta, yang normal aja akidahnya bisa dijual tuh. Banyak orang yang hari ini menjual akidah. Banyak orang yang hari ini menjual agama demi kepentingan perut mereka. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Di negara kita kan seperti itu hari ini. Demi memuaskan perutnya, dia jual agamanya, dia jual kebenaran, dia jual akidahnya, dia jual yang hak demi kebatilan. Makanya supaya tidak seperti itu, kuat dulu imannya dan kuat juga finansialnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jangankan seperti itu, ya. Kalau bagi ustadz juga terkadang juga keimanannya suka goyah tuh kalau dia pergi ke masjid-masjid yang tidak seakidah. Di sini bilang ini syirik, ini bid'ah. Pergi ke masjid yang tidak ada, yang suka ngelakuin syirik dan bid'ah di masjid tersebut. Beda lagi tuh pahamnya. Ya, beda lagi tuh paham. Oh, ini syirik, ini bid'ah. Di sana dia bilang apa? Boleh Bu, ini. Ya, minta kepada kiai dan ustadz doa gitu kan, pakai air segala macam. Ya, boleh ini ritual ibadah-ibadah ini pada bid'ah dan syirik gitu. Ya, di sini kan dipelajari ya, akidah ya, harus dipelajari juga ya, supaya benar itu. Nah, itu juga hati-hati itu, dia jual tuh akidahnya, dia jual keimanannya, dia jual keyakinannya ya demi kehidupan dunia. Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ya, itu kan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir kalau kalian meninggalkan anak dan cucu kalian dalam posisi lemah. Meninggalkan anak dan cucu dalam posisi lemah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya di dalam Islam ini kita harus punya estafeta kehidupan bagi anak cucu kita dalam posisi yang kuat. Di dalam hadis itu ada orang yang dia ingin menghibahkan seluruh hartanya. Ya Rasulullah, saya udah nggak perlu lagi dunia, saya udah sukses bertahun-tahun, saya sudah tua sekarang, tinggal nunggu lah ya waktu ajal saya gitu kan. Sudah pemikiran dunia lah bahasa kasarnya. Ini kayak guru saya tuh ada seorang profesor di Unisba, ya dia sudah 4 artinya sudah tidak lagi ada jabatan fungsional. Kalau saya kan masih jauh itu ya. Saya harus ngejar profesor saya gitu kan. Ini sudah profesor, sudah usianya juga sudah di atas 60. Artinya juga jabatan-jabatan prestis di dunia universitas dia sudah pernah. Bilang apa saya? Bapak mah tinggal nungguan maot weh ayeuna mah di sarung di musola ngaji. Mungkin sahabat juga seperti itu tuh. Rasulullah, saya udah nggak butuh dunia lah. Ini saya punya harta banyak, saya hibahkan saja untuk kepentingan agama. Kata Nabi, kamu punya anak dan cucu nggak? Punya ya Rasulullah. Kalau begitu berikan, ya, simpan untuk anak dan cucumu. Kata orang itu, ya udah setengahnya aja lah. Kata Nabi,
masih banyak. Sampai akhirnya kan dalam hadis itu 1/3 saja. As-sulus kasir. 1/3 itu sudah banyak. Innaka, ya, sesungguhnya engkau meninggalkan anak cucumu dalam posisi yang kuat. Maksudnya di sini finansialnya yang kuat. Itu khairun, itu jauh lebih baik min ayyatakafa'an nas. Ya, daripada kamu meninggalkan anak cucumu dalam keadaan lemah finansialnya yang nantinya dia berpotensi untuk minta-minta pada orang lain yang menjadi hina hidupnya. Luar biasa dalam Islam itu. Orang punya harta banyak, dia ingin sedekahkan, kata Nabi nggak boleh semuanya. Ya, beda lah. Kalau kasusnya Abu Bakar ya beda lagi itu. Itu sebagai contoh saja gitu ya. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Balance ya, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya itu. Carilah akhirat sebanyak-banyaknya tapi jangan lupa dunia. Karena dunia itu tadi sebagai wasilah untuk kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi dunia ini sebagai perahu ya yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Jadi selaras ya. Tong dunia we hayo gitu kan, akhiratna poho. Akhirat we hayo duniana poho, gitu kan. Di zaman Nabi juga ada orang yang seperti itu kan, diamnya di masjid ya terus. Ya. Diamnya di masjid. Ya, zikir, salat, doa, segala macam, Quran, hafiz dia. Misalnya gitu kan, diamnya di masjid terus tapi dunianya lupa. Kemudian Nabi ditegur, "Ya fulan, ya, inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan," kata Nabi. "Hei, bagi Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan." Apa? Ibadah. Wali ahlika 'alaika haqqan. Bagi keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Nafkah bagi anak dan istri. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Bagi dirimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Istirahat. Ya. Fatuhaku haqqah, kata Nabi. Berikanlah hak itu secara proporsional. Selaras antara dunia dan akhirat. Itulah kehidupan yang harus kita bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Ya, jelaslah untuk cari ilmu hari ini mahal. Ya. Untuk sekolah jenjang tertinggi S1, S2, S3 itu luar biasa. Ya. Itu apalagi kalau di dunia yang sifatnya seperti kedokteran. Kemarin saya ceramah di salah satu masjid itu kan daerah Buah Batu, itu kebetulan ada yang sedang S3 dan istrinya mau S3 di kami gitu kan. Saya tanya, "Pak, Bapak di kedokteran ya?" "Iya." "Berapa kemarin riset penelitiannya?" "Ya sekitar 450 juta Ustaz kami untuk mengeluarkan dana riset." Risetnya itu 450 juta itu penelitiannya. Ya makanya mahal sekali gitu kan. Ya kita juga sebagai seorang akademisi juga memahami betul memang untuk mencari ilmu itu butuh biaya yang cukup besar. Makanya kita dosen ya memang yang hidupnya tidak begitu mewah. Ya kalau riset itu kan kita hanya nunggu hibah dari pemerintah saja. Kalau pemerintah misalnya dari kementerian ada hibah sekian puluh juta atau berapa ratus juta ya kita ambil gitu kan untuk penelitiannya. Kalau kita kumpul-kumpul ya dari mana uangnya gitu kan? Nah, kita banyak kebutuhan ya, cicil rumah, cicil kendaraan untuk anak sekolah gitu kan. Ya, jadi memang mahal juga ya untuk fasilitas, apalagi kalau buy research itu kan membeli buku atau kitab-kitab yang memang harganya jutaan rupiah. Ya, bukan hanya 100-200 ribu gitu kan. Belinya itu paket-paketan kitab itu kan, wah, berpuluh-puluh jilid itu butuh biaya yang cukup luar biasa gitu kan. Ya, makanya untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu itu butuh harta. Terakhir, sebagai keharmonisan hidup bernegara, bermasyarakat, seperti orang kaya memberikan pekerjaan pada orang miskin. Ya, kalau kita diamanahi sebagai orang yang punya, kita hartanya cukup untuk dirinya dan untuk orang lain, ya itu kan harmonis tuh ya kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada kesenjangan. Kayaknya ini dulu deh ya, ini baru 20 slide, masih ada 15 slide lagi, kayaknya nggak keburu. Kita stop dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi, masih di harta. Ini saya ingat-ingat sampai konsep harta menurut Yusuf Qaradawi. Nanti kajian fikihnya itu ada di slide ini Pak. Ya, ini saya hanya pengantar saja, barusan hanya pengantar. Ini kajian fikihnya. Ini kajian fikihnya. Silakan nanti Ibu Bapak untuk menghafal dulu istilah-istilah ini di rumah. Karena istilah-istilahnya agak cukup asing ya bagi yang baru belajar atau mengenal fikih muamalah. Ada 10, kalau saya tambahkan dari buku yang Syubair itu jadi 13 jenis harta. Ada mal mutakawim, goy mutakawim. Nanti penjelasannya di slide-slide berikutnya ya. Penjelasannya di slide berikutnya dan contoh-contoh aplikasi dalam bisnisnya ada di slide berikutnya. Ya.
Ini agak panjang pembahasannya karena berkaitan dengan contoh aplikasi dalam transaksi bisnis. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu saja materi ini, belum beres ya, karena baru pengenalan saja terkait harta. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan ragam harta atau jenis-jenis harta dan nanti bagaimana contoh aplikasinya secara bisnis seperti tadi lah. Boleh nggak perjualbelikan hak cipta dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.